kita butuh Bursa Efek Indonesia, OJK, dan mungkin Bapepti. Baru-baru ini PPATK mendapatkan data bahwa transaksi dari judi online itu sebesar 600 triliun, dan dalam 3 bulan awal tahun ini itu sudah mencapai 100 triliun. Dan menurut saya itu sesuatu yang miris sekali di antara kita rakyat Indonesia, yang ya kita sering-sering melihat bahwa rakyat Indonesia itu banyak yang pengangguran, banyak PHK, tapi kenapa kok transaksi judi online-nya sangat besar, 600 triliun per putaran di judi online. Tapi saat ini saya tidak akan membahas dari sisi hukum ataupun dari sisi moral ya. Saya akan melihat ini dari sisi psikologi dan ekonomi. Kita akan cari solusinya bagaimana. Sebenarnya judi itu bisa membuat orang kecanduan, dan perjudian itu mirip seperti spekulasi. Dan kita akan melihat ini dari sisi ekonomi ya. Kita kembali ke beberapa belas tahun ke belakang. Kalau kita lihat dari spekulasi dengan uang, itu yang paling sering terjadi adalah trading forex ya. Kita lihat ya. Jadi berspekulasi di trading forex itu mirip seperti perjudian. Mirip, saya bilang mirip, tapi tidak sama. Misalkan kita trading di forex gitu ya, satu lot dalam satu hari itu misalkan pergerakannya itu adalah 700 pips, maka sehari itu bisa langsung $700 biasanya. Dan tentu jangan lupa untuk memakai stop loss ya. Dan dari situ kita lihat bahwa perjudian itu ya mirip seperti itu sebenarnya. Jadi melipat gandakan uang dengan waktu yang sangat cepat, itu adalah spekulator. Perjudian mirip dengan spekulasi. Kita lihat dari forex, trading forex. Jadi dulu itu sangat marak sekali dengan broker forex yang dari luar negeri ya. Ada yang dari Rusia, ya kebanyakan dari Rusia kan. Contohnya Instaforex, Roboforex, IBS, dan banyak sekali itu. Tapi di Indonesia sudah diblokir gitu. Jadi kenapa kok dulu banyak sekali masyarakat Indonesia untuk bergabung di forex atau membuka akun trading di broker forex? Khususnya itu adalah karena kemudahan deposit, dan kedua adalah menerima deposit yang sangat minim sekali, bahkan $1 atau $5 pun masih bisa digunakan. Dan juga leverage-nya sangat tinggi, bahkan pernah ada yang 1:3000. Di sisi lain pada saat itu pesaingnya di Indonesia itu depositnya minimal 5 juta atau $500 atau $250 ya, segitu ya, cukup tinggi gitu ya. Dan tentu orang-orang lebih memilih ke broker luar negeri yang seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi Kominfo memblokir semua itu. Pada akhirnya beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu gitu ya, teman-teman mungkin tahu namanya binary option gitu ya, option gitu ya. Dan ada influencer yang menjadi tersangka karena dianggap sebagai melakukan penipuan ya. Oke. Kemudian pemerintah melarang, pemerintah memblokir. Apa yang terjadi? Tumbuhlah judi online. Artinya di sini, kalau kita lihat di sini, bahwa terjadilah perpindahan spekulasinya. Dulu spekulasi di forex, kemudian karena diblokir, masyarakat spekulasinya ke binary option gitu ya. Ketika binary option diblokir, masyarakat pindah ke judi online. Jadi itu bisa kita lihat bahwa dari sisi psikologi, bahwa adiksi atau kecanduan itu susah untuk diberantas, tetapi besar sekali kemungkinan akan beralih ke bidang lain atau ke hal yang lain. Seperti yang tadi dari forex diblokir, dia pindah ke binary diblokir, dia pindah ke judi online. Dan kemudian kalau pemerintah itu hanya
menutup judi online tanpa memberikan jalan keluar bagi para spekulan-spekulan ini, ada kemungkinan akan ada bentuk-bentuk yang lain dari perjudian yang ilegal, yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, bahkan tidak bermanfaat bagi negara. Jadi saya memberikan sebuah pemikiran, gitu ya. Bagaimana kalau BI dan OJK, gitu ya, dulu itu jargonnya adalah ayo nabung saham. Jadi sekarang kita rubah, jargonnya Bursa Efek Indonesia dan OJK itu bukan ayo nabung saham, tetapi ayo trading saham, ayo cuan dari saham, gitu. Jadi para spekulan dari penjudi online itu kita gantikan, kita rubah, kita alahkan ke pasar saham, gitu. Jadi akan masuk ke sana. 600 triliun itu besar loh, besar. Kenapa kok tidak masukkan ke pasar saham, gitu. Kita bandingkan S&P 500, bursa saham Amerika. Kita bandingkan, begitu bagusnya pertumbuhannya dari masa COVID ya hingga sekarang. Ya, kita bandingkan dengan IHSG. Market cap-nya jauh sekali pertumbuhannya. Gitu. Karena masyarakat spekulasinya bukan di pasar saham, mereka spekulasinya di perjudian. Coba kalau 600 triliun tadi itu, 600 triliun yang masuk ke perjudian, itu sebenarnya masyarakat itu memasukkan semuanya atau melakukan spekulasi di pasar saham Indonesia, IHSG. Coba saja market cap-nya ditambah 600 triliun. Coba, cukup besar, dan itu bisa bagus sekali untuk investasi. Dan investor dari luar negeri juga cukup senang untuk berinvestasi dolarnya masuk konversi ke rupiah dan trading atau investasi di pasar saham Indonesia atau IHSG itu ya. Dengan demikian mungkin akan bisa memperkuat rupiah karena mereka mengkonversikan dari dolarnya ke bentuk rupiah dan melakukan investasi di Indonesia. Kenapa? Karena pertumbuhan IHSG sangat bagus jika uang yang masyarakat yang penjudi online tadi masuk ke IHSG, gitu. Jadi sama-sama untung. Pemerintah untung karena perjudian dihilangkan atau ilegal itu dihilangkan, masuk ke pasar saham. Rupiah juga bagus karena investor asing merasa investasi di Indonesia di pasar saham itu sangat bagus sekali, sangat profitable, atau bisa menyaingi NYSE, S&P, itu bagus. Jadi menurut saya gitu. Jadi ada OJK sama BI. Jadi syarat-syaratnya adalah kita permudah bagaimana syarat-syaratnya masyarakat untuk bisa berinvestasi di pasar saham. Ini hanya pemikiran saya, mungkin teman-teman bisa memberikan tambahan bahwa supaya masyarakat bisa mempermudah masuk ke pasar saham. Karena itu tadi, karena kalaupun perjudian online dihilangkan, ya, karena perjudian itu candu dan dia akan cari ke tempat lain, pasti ke tempat lain. Karena itu sudah sifat dari psikologinya begitu, akan tetap seperti itu. Jadi itu tadi, kita butuh Bursa Efek Indonesia, OJK, dan mungkin Bapepti yang berhubungan dengan forex, dan kita permudah bagaimana investasi di pasar saham, kita permudah depositnya, kita perkecil limit depositnya, gitu. Kemudian edukasinya bukan ayo nabung saham, itu sudah selesai. Kita rubah, ayo kita trading saham, ayo kita cuan dari saham, atau yang bahasa marketing yang sangat cocok sekali bagi mereka yang para penjudi, para spekulan untuk masuk ke pasar saham. Daripada ya kalau kita lihat IHSG sekarang itu miris sekali, saya itu pertumbuhannya
sangat stagnan, sangat tidak menggeliat sama sekali. Kita bandingkan dengan NYSE yang S&P kalah kita itu, dan ternyata uangnya kemana? Uang masyarakat ternyata ke luar negeri 600 triliun. Bayangkan kalau masuk ke ISG, bayangkan ke market cap-nya investasi pasar saham, pasar modal, ditambah 600 triliun. Bagus menurut saya. Coba teman-teman silahkan untuk memberikan pendapatnya di komentarnya, di komentar saya ini, di video saya. Barangkali ada pemikiran atau saran-saran yang lebih bagus atau ada tambahannya. Semoga bisa memberikan solusi bagi perjudian online ini, karena banyak sekali efek buruknya bagi kejahatan, bagi rumah tangga, ya sangat buruk sekali. Ini sangat masif sekali. Bahkan anak-anak katanya juga melakukan perjudian online. Ini sangat miris sekali menurut saya. Bahkan anggota dewan, sangat gila. Kita harus memberikan solusi yang lebih baik.